Pagi. Selamat pagi pada seluruh pendengar RR Pro 4 dan program Hikmah Pagi ini pada kesempatan hari ini Senin 6 April 2026. Kita akan bersama-sama menyimak tausiah dengan topik indahnya berbagi dengan subtema memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI. Kepada beliau kami persilakan menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara muhtaramin, kaum muslimin, muslimat, pemirsa Pro 4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang siar pemirsa sekalian dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab 29, tema tentang memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Pro 4 RRI Palembang, di dalam pertemuan pagi hari ini izinkan kami menyampaikan dua hadis berkenaan dengan perintah Rasulullah bagi kita untuk dapat membantu meringankan, membantu kebutuhan kaum muslimin. Hadis riwayat yang pertama dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, yakni Abdullah dan ayahnya yakni Umar Ibn Khattab. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, bahwa sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak bolehlah ia menzolimi saudaranya dan juga tidak boleh membiarkannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka sesungguhnya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka sesungguhnya dengan perbuatan orang tadi Allah akan meringankan, akan menghilangkan kesusahannya saat dia dibangkitkan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya saat dibangkitkan di hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Pemirsa, di dalam hadis yang pertama ini Rasul mengingatkan kepada kita dengan statement yang pertama bahwa sesungguhnya umat Islam itu bersaudara dan diikat dengan pertalian darah atas nama agama. Maka di dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka umat Islam itu adalah satu bangunan utuh yang saling kuat menguatkan. Dan kalau diibaratkan satu anggota, satu badan, satu jiwa, satu tubuh, maka umat Islam adalah bagian di antara bagian-bagian tubuh. Ketika kaki merasakan sakit, ketika kaki menderita penyakit, merasakan sakit, maka sampai ke ujung kepala ikut merasakan sakit. Nah, diulangi lagi statement tadi dengan pernyataan beliau di hadis ini bahwa sesungguhnya umat Islam bagi umat Islam yang lain adalah saudara. Maka sebagaimana dirinya mengharapkan kebaikan, sebagai saudara juga mengharapkan kebaikan juga dirasakan bagi saudara yang lain. Sebagaimana dirinya tidak mau disakiti, maka tentulah dia juga tidak ingin rasa sakit itu juga diderita bagi sesama saudaranya. Maka kata Rasulullah, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Pertama, dia tidak boleh berbuat aniaya terhadap saudaranya. Sebagaimana dia tidak mau dianiaya, maka dia juga tentu dilarang untuk berbuat aniaya kepada saudaranya. Kemudian wala yuslimuhu, dan tidak boleh juga membiarkannya. Sebagaimana dirinya yang merasa jengah, merasa malu, merasa tidak senang ketika dicuekin orang, tidak dianggap orang, maka seperti itu juga sikapnya kepada sesama umat Islam. Tidak boleh membiarkan. Dalam artian ketika mereka menegur kita, maka kita wajib menjawab teguran mereka. Ketika mereka mengucapkan salam, kita wajib menjawab salam mereka. Ketika mereka mengundang kita, maka kita harus hadir memenuhi undangan mereka.
Begitu juga ketika mereka dalam pandangan kita terarah atau terperangkap atau terjebak di dalam perbuatan yang salah, sebagaimana saudara terhadap orang yang saudara yang lain yang dicintai, maka tentulah ia akan bersegera membantu dan menyelamatkan saudaranya, jangan sampai terjerumus, jangan sampai terjebak di dalam perbuatan yang zalim, perbuatan yang menyalahi aturan agama. Di kalimat ini begitu dalam perintah Rasul, tidak boleh kita berbuat aniaya, namun kita juga harus proaktif untuk membantu mengajak saudara kita sama umat Islam untuk terus di dalam kebaikan, terus di dalam syariat yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di lanjutan hadis ini dipertajam lagi oleh Rasulullah dengan statement beliau, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Barang siapa yang dalam bentuk keperhatian dan kepeduliannya terhadap sesama saudara umat Islam, dia berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, maka janji Rasul, Allah akan membantu, Allah akan memenuhi kebutuhan orang yang membantu saudaranya. Kemudian waman farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan, meringankan beban saudaranya, satu saja beban saudaranya di dunia, maka farrajallahu anhu biha kurbatan yaumal qiyamah. Allah akan juga membalas perbuatan baik tadi dengan meringankan beban orang tadi saat dibangkitkan di akhirat. Ketika ia dapat memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Dan ketika orang ini mampu menghilangkan kesedihan saudaranya dengan cara memenuhi kebutuhan, dengan cara meringankan beban saudaranya di dunia, maka balasannya nanti saat dibangkitkan di akhirat, Allah juga akan meringankan bebannya, Allah akan menghilangkan kesedihannya saat dibangkitkan di akhirat. Kemudian waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan juga menutup aibnya saat dibangkitkan di akhirat. Pemirsa Pro4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di penggalan hadis ini, di pertengahan ini, Rasul, saya katakan tadi, Rasul mempertajam lagi tentang pentingnya kita memenuhi kebutuhan sama umat Islam, karena hakikatnya yang kita penuhi itu sebenarnya bukan hajatnya saudara kita, yang kita penuhi itu bukan kebutuhannya orang lain. Justru sebenarnya saat kita mampu memberikan pertolongan kepada orang lain, sebenarnya buah dari pertolongan itu tetap kembali kepada diri kita. Karena janji Rasul tadi, barang siapa yang menolong saudaranya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, barang siapa yang menghilangkan kesedihan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya nanti saat dibangkitkan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya saat dibangkitkan di akhirat. Betapa indahnya Rasul mengajak kita untuk berbuat baik kepada diri kita dan kepada orang lain dengan statement beliau bahwa sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain itu bukan untuk orang lain. Sebenarnya tetap kita harapkan buahnya kembali kepada kita. Maka tidak ada harapan dari kita, harapan kita untuk mendapatkan balasan dari orang yang kita berbuat baik tadi. Mengapa? Karena kalau kita berbuat baik kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas kebaikan yang sudah kita lakukan, itu merupakan paradigma berpikir yang salah. Mengapa? Karena disitulah yang menyebabkan orang kadang-kadang akhirnya antipati dan tidak mau berbuat baik. Mengapa? Karena biasanya kadang-kadang dalam fenomena di dunia, kita berbuat baik kepada seseorang, jarang sekali orang itu menunjukkan balasan yang baik. Malah kadang-kadang berbalik 160 derajat, kita berbuat baik, mereka membalas dengan keburukan. Dalam pepatah bahasa Indonesia itu kan menyebutnya air susu dibalas dengan air tuba. Bagaimana perbuatan baik, niat baik, sikap baik yang kita tunjukkan kepada seseorang, karena orang tadi memandangnya buruk dan menerimanya dengan prasangka yang buruk, akhirnya membalasnya dengan sikap yang berbanding terbalik, membalas kita dengan keburukan. Muka gembira, muka bersinar yang kita tampakkan dibalas dengan muka cemberut, dengan muka masam. Tingkah laku yang sopan, adab yang baik kita tunjukkan di hadapan seseorang, dibalasnya dengan perbuatan yang arogan, dengan perbuatan marah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berharap balasan dari perbuatan baik kita kepada orang yang kita berbuat baik tadi, kita harapkan mereka membalasnya dengan hal yang serupa, itu yang kadang-kadang membuat kita akhirnya
Malas untuk berbuat baik. Mengapa? Karena kadang-kadang tidak terwujud. Maka paradigma berpikir yang benar adalah sebagaimana yang dicontohkan Nabi di dalam hadis ini. Ketika kita melakukan perbuatan baik, jangan berharap balasannya dari orang tersebut, tapi berharaplah balasannya dari Allah. Biar Allah yang membalasnya dengan cara Allah, dengan kesukaan Allah, bagaimanapun caranya Allah, dan pilihan Allah adalah yang terbaik untuk membalas kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang tadi. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka tidak akan pernah merasa sakit hati, tidak akan pernah merasa kecil hati ujung Palembang itu. Kita lah berbuat baik payah-payah, ternyata tidak dibalas, tidak ditimbang oleh uang yang kita berbuat baik tadi. Jadi kalau berharap kepada makhluk, maka kita siap-siap untuk kecewa. Siap-siap kita akan merasa tidak dibalas. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, yakinlah tidak ada perbuatan baik yang luput dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan ketika kita berbuat baik, yakinlah perbuatan baik kita dicatat oleh malaikat sebagai pahala dan diganjar dengan kebaikan di dunia, lebih-lebih saat nanti dibangkitkan di akhirat. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya. Menghilangkan kesusahan ini kan bisa banyak bentuknya. Ketika orang bersedih kita hibur, ketika orang merasa kekurangan kita cukupi kekurangannya. Ketika orang membutuhkan pertolongan kita datang dengan menawarkan pertolongan dan membantu orang tadi meringankan beban di dalam kehidupannya. Itu adalah wujud dari menghilangkan kesusahan bagi saudaranya. Maka barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan meringankan bebannya nanti di akhirat. Barang siapa yang menghilangkan kesedihan saudaranya di dunia, maka pasti akan Allah hilangkan kesedihannya saat dibangkitkan di akhirat. Kemudian yang ketiga, di sini dikatakan wa man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka pastilah Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di 2 bab yang lalu kita bercerita tentang menutup aib saudara. Maka di sini ditegaskan lagi oleh Rasul, barang siapa yang tidak mau bergibah, tidak mau bergosip, berusaha menghindari dari membicarakan kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya, maka yakinlah nanti di akhirat kan kita tahu bahwa tidak ada amal perbuatan yang tidak ditampakkan. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah akan ditampakkan, barang siapa yang berbuat buruk walaupun sebesar biji zarrah juga akan ditampakkan. Tapi sesungguhnya bagi mereka yang punya kebiasaan menjaga kehormatan saudaranya dengan cara tidak mau membicarakan aib saudaranya di dunia, yakinlah keburukan-keburukan kita di dunia yang seharusnya nanti ditampakkan di akhirat, hari itu ditutup oleh Allah. Hari itu disembunyikan oleh Allah karena kita menyembunyikan aib saudara kita di dunia. Dan itu janji Rasulullah di dalam hadis ini. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, kelak saat dibangkitkan di akhirat, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, itu hadis yang pertama. Sekarang saya sampaikan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini hampir sama, mirip, ada beberapa kemiripan dalam maknanya, tapi ada tambahannya saja. Saya baca, langsung saya terjemahkan. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka niscaya Allah akan memudahkan urusannya saat di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, bahwa sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang dalam perjalanan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatlu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, barang siapa sekelompok manusia berkumpul di rumah-rumah Allah dalam rangka
membaca kitab-kitab Allah dan mengkaji ayat-ayatnya di antara mereka kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan bagi mereka kedamaian, kebahagiaan, wa ghasyiyathumur rahmah, Allah lingkupi kelompok tadi dengan kasih sayang, wa khaffathumul malaikah, kemudian dikelilingi, dijaga oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu piman indah, kemudian kelompok ini disebut oleh Allah di antara makhluk di langit, dibanggakan Allah di hadapan makhluknya di langit. Waman bata'a bihi amaluhu lam yasra' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat dalam amal perbuatannya, maka nasabnya, keturunannya tidak akan mempercepat kenaikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis ini kembali diulangi sebagaimana di hadis pertama, ajakan Rasul bagi kita untuk menolong saudara kita sesama umat Islam, karena sesungguhnya pertolongan tadi buahnya, ujungnya tetap kembali kepada kita. Diulangi tadi dikatakan barang siapa yang meringankan penderitaan, meringankan kesusahan orang mukmin di dunia, maka niscaya itu akan berbuah. Allah ringankan penderitaannya saat dibangkitkan di akhirat. Kemudian yang menariknya di yang kedua, waman yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang mempermudah urusan orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita memegang tanggung jawab dan orang butuh dengan pekerjaan kita peringan urusan orang tadi, kita permudah urusan orang tadi sehingga semua urusannya berhubungan dengan kita menjadi lancar, menjadi mudah, maka perbuatan kita mempermudah urusan ini akan dimudahkan Allah juga kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang ada pepatahnya di kita ini di Palembang ini. Kalau pacak dipersulit ngapa nak dipermudah. Akhirnya segala urusan ribet, segala urusan panjang. Berapa banyak meja birokrasi yang harus dilewati, padahal sebenarnya bisa dipotong, bisa dipendekkan untuk mempermudah urusan. Tapi kan kalau seandainya terlalu mudah, kan dikit dapat duitnya, makanya dipanjangkan mejanya. Hati-hati wong yang galak mempersulit urusan wong lain itu, kayak dipersulit juga oleh Allah. Tapi kalau kita yang punya kebiasaan mempermudah urusan, kalau bisa diperingan, kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Maka kalau kita berprinsip seperti itu, yakinlah Allah lebih adil dalam sikap kita. Ketika kita mempermudah urusan orang lain, pasti Allah akan mempermudah urusan kita di dunia, lebih-lebih nanti saat dibangkitkan di akhirat. Allah akan mempermudah urusan kita. Kemudian diulangi lagi, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau di hadis tadi kan Allah tutup aibnya di akhirat. Di sini diperluas lagi, dikatakan orang yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di dunia dan Allah juga nanti tutup aibnya saat dibangkitkan di akhirat. Kemudian lanjutan tambahan di hadis ini adalah berkenaan dengan perintah dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Mengapa? Karena di sini dikatakan barang siapa yang salaka tariqan, berjalan yaltamisu fihi ilman, berusaha dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan jadikan usaha, upaya, perjuangan, pengorbanan yang orang lakukan dalam menuntut ilmu tadi menjadi kemudahan bagi dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena proses menuntut ilmu kan membutuhkan upaya, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, dan itu kita keluarkan dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat, dimasukkan di dalam surga. Kemudian yang kedua, ilmu yang dituntut tadi kan akan menjadi panduan, menjadi pedoman dari dalam kehidupan orang tadi. Orang yang menuntut ilmu pasti akan berbuah dengan keselamatan, pemikiran yang sempurna, pemahaman yang sempurna, pemahaman yang bijaksana, sikap yang baik, sikap yang arif, tentu akan melahirkan kebaikan, dan perbuatan baik yang bersumber dari ilmu yang dituntut tadi akan menjadi proses, mempermudah proses orang tadi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah
perintah untuk berkumpul bersama dalam rangka membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bukan hanya sebenarnya maknanya bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mengkaji ilmu-ilmunya Allah, mengkaji kalam Rasulullah, mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW dalam rangka perbaikan untuk diri kita ke depan. Maka sesungguhnya semua perbuatan berkumpul tadi akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wujud keberkahan itu? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Dalam kelompok yang sedang membaca Al-Quran, membaca hadis Rasul, Allah akan turunkan kedamaian di dalam hati orang-orang tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah payungi, Allah lingkupi kelompok tadi dengan kasih sayang. Wa khaffathumul malaika, dan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kelompok ini disebut, dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat di langit. Ruh para nabi dan rasul yang sedang berkumpul di surga. Itu kalau dalam hadis yang lain yang panjang dikatakan, ketika di dunia ini ada sekelompok malaikat yang sengaja Allah ciptakan keliling mencari siapa yang sedang berzikir menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ini kan bukan hanya dalam bentuk kalimat-kalimat thayyibah zikir, akan tetapi membaca Al-Quran, mengkaji agama, menyebut nama Allah, memuliakan Rasul adalah bagian di antara kelompok orang yang sedang berzikir. Nah, kelompok malaikat ini ketika berjumpa dengan kelompok itu mendoakan mereka, seraya ibarat kita nih janji ke pedio doa kamu, pedio pintaan kamu. Habis ini nak aku bawa langsung namanya Allah. Selesai majelis tadi berkumpul, malaikat yang kelompok dikhususkan ini naik ke langit, laporan langsung dengan Allah. Ya Allah, ada sekelompok manusia yang sedang nyebut nama kamu. Nah, dalam hadis itu dikatakan Allah bertanya, ngapunian wong itu demen nyebut nama aku? Apakah mereka pernah nyingok aku? Kata malaikat tadi, belum ya Allah. Mereka tuh cuman denger, cuman ujinya, cuman tahu menurut kabar gitu. Mak mana kalau seandainya mereka wong itu nyingok aku galo-galo. Wong itu tahu dengan aku. Kira-kira mak mana sikap mereka dalam zikir? Semakin bertambah ya Allah. Apa kelompok itu tuh berkumpul, apa yang paling mereka pengen? Ya Allah, di antara sekian banyak pintaan mereka itu minta dimasukkan di dalam surga. Allah nanya lagi dengan malaikat tadi. Mereka itu pecah pengen masuk surga. Apalah pernah masuk surga? Apalah tahu mak mana rasa surga? Malaikat tadi ngomong lagi, ya Allah, baru cuman ujinya, belum pernah tahu, belum pernah nyingok, tapi pengen masuk surga. Mak mano kironya kalau seandainya mereka sudah pernah masuk surga, pastilah bertambah-tambah pengennya. Tidak mungkin lagi tegak dari majelis itu, berharap dapat surga. Kemudian Allah nanya lagi dengan malaikat tadi, kalau seandainya di antara sekian banyak permintaan, ada juga mereka memohonkan perlindungan. Ketakutan mereka itu apa yang paling mereka takuti? Kata malaikat tadi, mereka ini Allah mohon jangan sakit, jangan mati, jangan buntu. Tapi yang paling mereka takutkan masuk neraka. Ya Allah, mereka minta ya Allah jangan sampai masuk neraka. Nanya lagi Allah dengan malaikat tadi. Mereka ini takut nian dengan neraka. Apakah pernah masuk neraka? Apakah pernah merasukan neraka? Dijawab oleh malaikat tadi, ya Allah baru ujinya, takut dengan neraka itu, belum pernah merasukkannya. Kata Allah, mak mana kalau seandainya mereka pernah merasakan pedihnya neraka? Tentulah mereka tidak akan bangun dari tempat zikir mereka saking takutnya dengan api neraka. Maka Allah katakan kepada malaikat tadi di hadapan para malaikat yang lain, aku bersumpah mereka beribadah karena aku, mereka mengharapkan surga karena aku, mereka takut neraka karena aku, maka mereka yang berkumpul tadi semuanya mendapatkan ampunan dari aku. Malaikat ini rempong, mungkin kelompok malaikat PKK lah, ibu-ibu PKK nanya, ya Allah, yang berkumpul tadi tidak galau-galaunya berzikir. Ada yang sekedar numpang kumpul karena tidak lemak dengan ketua majelis CS, jadi terpaksa datang, padahal hatinya tidak berzikir. Ada juga yang datang ke majelis itu bukan niat berzikir, karena berjualan, karena bisnis arisan, jadi terpaksa lah melok kajian tadi. Nah, kelompok-kelompok yang datang dengan keadaan terpaksa, bukan niat berzikir, ini termasuk tidak dalam kelompok yang kau ampuni? Termasuk galau. Uang yang datang di dalam majelis itu meskipun hatinya tidak hadir, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Pro4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, selama masih ada hayat di kandung badan, masih ada kesehatan, masih ada kesempatan, kalau ada undangan majelis, undangan ilmu, undangan ta'lim, berusahalah untuk datang. Mengapa? Karena begitu banyak Allah limpahkan berkahnya di dalam kelompok majelis yang sedang membaca kalam Allah,
berusaha mempelajari agama. Mengapa? Karena Allah turunkan kasih sayang, yang Allah turunkan ketenangan di dalam hati, dan kemudian Allah akan banggakan kita, sebut kita di hadapan para malaikat dan ruh para nabi di surga. Kemudian ditutup dengan statement beliau, waman bata'a bihi amaluh, barang siapa yang lambat dalam berbuat baik, lam yusri' bihi nasabuhu, sesungguhnya nasabnya tidak akan mempercepat kenaikan derajat orang tersebut. Jadi di statement ini Allah katakan yang membuat kita layak berhadapan dengan Allah itu bukan keturunan kita, anak siapa kita, cucung siapa kita, moyang kita siapa, garis keturunan kita bangsawan atau rakyat jelata. Tapi yang membuat kita tegak sempurna di hadapan Allah adalah amal perbuatan yang kita kerjakan selama kita tinggal di dunia. Jadi kalau pengen cepat naik derajat, segera berbuat, segera bekerja, segera berbuat baik. Yakin perbuatan baik tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari catatan Allah, tidak ada perbuatan baik yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Pro4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, yang dapat kami sampaikan. Semoga setelah kita keluar dari bulan Ramadan, semangat dalam beribadah, semangat tadi terus tetap menular, terus tetap kita rawat keluar dari Ramadan, tetap melakukan perbuatan baik, terus beramal, karena sesungguhnya perbuatan baik itulah yang menjadi harapan kita, bekal kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI. Semoga apa yang kita dengar pada pagi hari ini dapat menambah ilmu, keimanan, serta menggerakkan hati kita untuk lebih peduli dan gemar berbagi kepada sesama. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmu yang sangat bermanfaat ini, Ustadz. Semoga yang kita dapat galo-galo ini ngamal kenyo galo yang dengar hari ini ya, dan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan ini dalam sehari-hari sih, khususnya itu dalam memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita sesama muslim. Akhir kata kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Hikmah Pagi berikutnya.